Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Dinda Nur Hafiza dan teman saya. Nama saya Tamar Ananda dengan NIM 184100018. Kami dari kelas Ekonomi Syariah A Pagi semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kami akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Pengertian laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan syariah hampir sama seperti laporan keuangan konvensional, yaitu adanya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan cash flow. Akan tetapi, selain itu ada beberapa tambahan berupa laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS yang disalurkan melalui KAR. Dana KAR ini akan digunakan sebagai pengemban sosial, sehingga di dalamnya hanya terdapat laporan perubahan dana investasi tidak terikat. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan konvensional yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajer keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan memberikan informasi tentang perusahaan mengenai aset, kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Mengingat masing-masing pihak yang berhubungan dengan perusahaan bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan semua pihak. Laporan keuangan yang demikian disebut laporan keuangan untuk tujuan umum. Tujuan umum laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian, menunjukkan pendanaan dan investasi, menunjukkan sebagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Yang kedua, menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha. Yang ketiga, menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Yang keempat, untuk memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Dan yang kelima, menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemakainya. Tujuan dari laporan keuangan syariah. Tujuan dari laporan keuangan syariah hampir sama seperti tujuan keuangan pada umumnya, yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dana dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan syariah juga memiliki tujuan lain seperti: yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. Yang kedua, informasi untuk membantu mengevaluasi pemasukan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Jenis laporan keuangan konvensional. Yang pertama, neraca. Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar tentang harta, utang, dan modal suatu unit usaha pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari 1 bulan atau tahun. Neraca merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan dua bagian pokok yaitu aktiva dan pasiva. Yang dimaksud dengan aktiva adalah jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva adalah jumlah kewajiban-kewajiban perusahaan atau sumber yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut.
Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan keuangan pada bank konvensional terdiri dari bunga bersih, beban operasional, laba operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, laba setelah pajak, laba penghasilan, serta laba bersih. Sedangkan laporan pada bank syariah terdiri dari pendapatan operasional kegiatan syariah meliputi pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya, bagi hasil untuk investor dana terikat, penyisihan dan penghapusan aktivitas beban estimasi, kerugian dan konjensi beban operasional lainnya, pendapatan non-operasional, beban operasional, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar terperinci tentang perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Laporan keuangan disajikan dalam 2 bentuk, yaitu posisi keuangan pada suatu saat, yaitu yang lebih dikenal dengan istilah neraca atau balance sheet. Perubahan posisi keuangan untuk suatu periode yaitu terdiri dari laporan rugi atau laba atau income statement, laporan perubahan modal atau capital statement, atau untuk perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas dikenal dengan laporan laba yang ditahan atau retained earning. Kepala atau heading seluruh daftar keuangan yang merupakan kesatuan dari laporan yang di atas harus menyebutkan nama perusahaan, judul daftar, dan tanggal periode. Tadi kan kita setelah mendengar penjelasan dari Dinda mengenai jenis-jenis dari laporan keuangan konvensional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada bank syariah terdiri dari pendapatan operasional kegiatan syariah, yaitu pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan operasional bagi hasil untuk investor dana terikat, penyisihan dan penghapusan aktivitas, beban estimasi, kerugian, dan beban operasional lainnya. Yang kedua, neraca. Neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Unsur-unsur neraca meliputi aktivitas, kewajiban investasi, tidak terikat, dan ekuitas. Yang membedakan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah pada neraca terletak dari investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan atau diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bersama menurut syariah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pada bank syariah menunjukkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan syariah. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan yang menggambarkan arus kas perusahaan selama satu periode tertentu di mana transaksi kas dikelompokkan pada transaksi kegiatan operasional, transaksi kegiatan pembiayaan, dan transaksi kegiatan investasi. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana Karhasan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana Karhasan yaitu selama jangka waktu tertentu dan saldo dana Karhasan pada tanggal tertentu. Sumber dana Karhasan berasal dari bank dan dari luar bank. Sumber dana Karhasan dari luar bank berasal dari infak dan sedekah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana Karhasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, laporan sumber dari penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah meliputi sumber dana, penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat, infak, dan sedekah pada tanggal dan waktu yang tertentu. Laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah diatur dalam PSAK nomor 59 tahun 2002. Sumber dana zakat, infak, dan sedekah berasal dari pemberian zakat yang meliputi zakat dari bank dan zakat dari luar bank. Dana zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk diberikan kepada fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, mu'alaf,
orang yang sedang berjihad fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.